Halo semuanya, welcome back again with myself. Guys, di video kali ini seperti yang kalian lihat di judul, aku mau review salah satu powder foundation yang itu baru launching sih jatuhnya ya. Tapi dia udah viral, udah terjual 10.000 lebih di Shopee. Makanya aku super duper penasaran banget sebagus apa sih kualitas si bedak ini. Oke deh, yuk nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Selamat menonton. Oke, seperti yang kalian lihat di thumbnail dan di judul video ini, aku mau review salah satu produk terbarunya Dazzle Me, yaitu adalah Dazzle Me Better Than Filter Double Kill Two-Way Cake Powder. Wah, double kill, kayak gimana nih guys? Aku lumayan penasaran sama bedak ini karena banyak yang ngomong katanya bagus guys. BTW, ini first impression ya guys ya, jadi aku belum pernah cobain sama sekali. Oke, sebelum aku buka si bedaknya, aku akan bacain dulu klaimnya sama kalian. Pertama, dia tuh di sini ngeklaim katanya 12 hour long wear. Oke, hari ini pun juga aku akan cobain wear test depan kalian. Aku nggak tahu nih, kira-kira aku akan pakai selama berapa jam. Ntar aku bakal kasih update-nya aja sama kalian, oke? Terus yang kedua, dia dual use high coverage. Aku tidak akan memakai complexion sama sekali. Aku nggak akan pakai foundation ataupun concealer, apapun itu ya. Aku ini cuma pakai moisturizer doang sehari-hari lah ya yang aku pakai. Dan aku pengen lihat si bedak ini kalau misalkan aku pakai single use tuh kayak gimana dia, apakah dia bisa menutupi semua imperfection di muka aku atau enggak, we'll see ya. Terus katanya dia all day zero shine. Kalau aku sendiri sih karena kulit aku kering ya guys ya, jadi mungkin aku nggak terlalu bakal bisa memperlihatkan minyak di wajah aku ya. Aku suka berminyak sedikit di bagian hidung sini, tapi di area lain tuh kayak normal aja gitu guys. Jadi ntar kita bakal lihat di area hidung apakah dia bakalan tetap awet atau mungkin keluar minyaknya, aku nggak tahu ya. Terus yang terakhir, dia tuh ngeklaim skin loving makeup, which is dia tuh kayak mengandung skincare gitu ya. Dia kayak ada skincare infused dalam bedak ini. Jadi kayak hybrid lah gitu, makeup plus skincare jadi satu. Oke, yuk langsung aja kita buka. Aku udah penasaran banget. Ini penampilan si bedaknya kayak gini guys. Ini menurut aku sih kayak cantik banget ya penampilannya, tuh kayak anak muda banget. Di bagian depan sini dia warnanya ungu kayak gini, dan di belakangnya tuh warna hijau tuh. Di sini tuh dia ada kayak bacaan covernya gitu, dan ini tuh gede banget ya si bagian covernya ini. Kalau dari klaimnya sih dia kayaknya full coverage banget, tapi we never know, oke? Karena aku belum pernah nyobain. Oh ya, BTW aku di sini pilih yang nomornya 01 Rich Fade. Aku nggak tahu nih warnanya pas apa enggak di kulit aku ya. Coba kita buka aja. Oke, pas kita buka, ini tuh bagus banget loh si packagingnya. Aku suka sih. Si packagingnya tuh dia tipis banget, jadi nggak ada tempat buat naruh sponsnya. Si sponsnya tuh nyatu aja sama bedaknya kayak gini. Cuma disekat sama plastik mika kayak gitu doang tuh guys. Oke, ini warna bedaknya sendiri kayak gini. Dia undertone-nya tuh cool gitu ya. Kulit aku ini masuknya kategori light natural dan ada sedikit banget warmnya, cuman nggak tahu nih kalau untuk shade yang ini apakah dia masuk apa enggak di kulit aku. Aku akan cobain swatch dulu di tangan ya karena penasaran. Battery banget guys, ini battery banget. Dan yang aku lihat sih nggak ada fallout-nya ya, masih bersih tuh di sininya. Di tangan aku sih kelihatan ya dia warnanya memang agak sedikit lebih cool tone daripada kulit aku. Cuman buat kecerahannya sih kayaknya cukup masuk aja lah ya guys ya, nggak terlalu keterangan atau kegelapan. Cuman dia lebih netral gitu loh. Kalau misalkan aku kan lebih kuning nih kulitnya. Oke, sebelumnya aku akan kasih lihat dulu ini kondisi wajah aku kayak gini guys. Tuh, banyak imperfection kayak bekas-bekas jerawat yang masih kayak sedikit kelihatan lah, walaupun kecil-kecil gitu ya. Di sebelah sini tuh masih ada bekas jerawat yang agak hitam gitu. Terus juga aku ada sedikit dark circle, redness di bagian hidung sini. Dan mari kita cobain aja yuk bedaknya bareng-bareng. Pertama aku akan cobain pakai spons bawaannya dulu. Sponsnya enak ya jujur. Ini sponsnya yang tebel gitu, tipenya yang tebel, padet gitu guys. Oke, aku akan cobain pakai sponsnya dulu. Battery banget jujur. Pertama-tama aku akan cobain dulu di bagian under eye ya. Oke. Warnanya sih a bit netral di aku, tapi untuk cerahnya sih cukup-cukup aja ya guys ya, nggak terlalu keputihan. Aku akan pakein dulu di setengah wajah aku ya guys ya. Dia ada sedikit aroma kayak buah-buahan gitu, kayak wangi semangka. Enak sih wanginya ya, nggak terlalu ganggu juga. Oke guys, aku udah selesai pakein powdernya di muka aku yang sebelah kanan.
As you guys can see, di sini tuh masih kelihatan banget ya imperfection aku, dark spot, bekas-bekas jerawat area sini ada sedikit banget masih kelihatan. Di note ya, ini aku sama sekali nggak pakai foundation ataupun concealer, jadi cuma pakai bedak ini doang. Kalau misalkan kalian bisa lihat di area hidung aku sebelah sini tuh ada kayak dry patches gitu, dan dia nggak bisa ngeblend di area dry patches guys. Jadi kayak a bit patchy di area sini tuh. Kalau misalkan kelihatan ya. Jadi make sure kalau misalkan kalian punya kulit yang kering atau mungkin ada dry patches-nya, harus banget di skin prep dengan baik. Aku udah nyoba ngeblend dia berkali-kali di area situ tadi, dan tetap dia tuh kayak cracking gitu loh, tuh. Ya kan? Kelihatan kan? Oke, yang aku lihat untuk pori-pori itu dia kayak tersamarkan ya, tapi bukan yang kayak poreless banget, enggak. Dan buat bagian under eye, so far sih dia ketutup ya, jadi kayak nggak perlu pakai concealer lagi pun juga, ini aku rasanya udah lumayan bisa mengcover. Terus di bagian kemerahannya pun juga sudah tertutup sempurna. Bagian lipatan hidung juga dia aman ya, nggak nge-crack sama sekali, dia cuman nggak bisa berkompromi dengan dry patches aja guys. Oke deh, ini aku akan kasih lihat ini before, ini after. Warnanya so far aman ya di kulit aku. Walaupun warnanya lebih condong ke netral, tapi dia sama sekali nggak ashy di muka aku, itu sih yang paling penting. Sekarang aku akan selesaiin dulu di bagian wajah aku yang sebelah kiri. Aku akan coba pakai brush. Gimana nih kira-kira? Kalau misalkan pakai brush kan biasanya coveragenya tuh agak sedikit berkurang ya guys ya. Nggak kayak kita pakai spons. Yang aku suka dia tuh fallout-nya bener-bener kayak nggak ada gitu loh. Tuh, nggak ada fallout-nya sama sekali walaupun dia lembut banget bedaknya ya. Oke guys, sebelah kiri wajah aku udah blend pakai brush, dan so far aku lebih suka di blendnya tuh pakai brush aja kayak gini. Hasilnya lebih nyatu, lebih natural gitu guys ya daripada pakai spons. Aku nggak tahu sih kalau misalkan kalian pakein spons basah, karena so far aku nggak pernah sih pakai spons. Karena so far aku nggak pernah nyobain pakai powder, pakai spons basah. Kalau pakai brush tuh aku ngerasanya kayak lebih blend as well aja sama kulit aku. Dan coveragenya sih ya mungkin agak berkurang sedikit ya daripada kita pakai spons, tapi so far masih oke banget dan kita bisa build up aja lagi guys. Nah sekarang aku akan coba nih build up bagian-bagian yang mungkin masih ada kayak bekas-bekas jerawatnya gitu. Apakah dia buildable atau enggak gitu ya. Mari kita coba buktikan. Nih area sini masih kelihatan banget ya bekas jerawatnya. Aku akan coba pakai brush. Oh, oke. Dia semakin tertutup ya. Tadi kan awalnya tuh dia masih agak sedikit nongol ngebayang gitu. Nah, terus setelah pemakaian 2 layer, so far dia ketutup sih. Oh, oke. Tuh, di bagian sini pun juga dia ketutup tuh, guys. Dan sama sekali nggak keki ya. Aduh, aku suka banget lagi sama bedak ini. Ini kalau misalkan kita kayak cuman buat sehari-hari doang gitu, nggak pengen pakai foundation, pakai ini doang udah cukup sih guys menurut aku ya, karena dia coveragenya lumayan bagus dan nggak dempul gitu loh. Karena jujur buat sehari-hari itu aku lebih seneng kayak gini makeupnya, jadi nggak seneng pakai foundation yang berat-berat gitu. Aku cuman pakai sunscreen, terus ya udah pakai 2 kan aman ya, cepet gitu set. Oke, sekarang aku akan nyelesain dulu makeup aku, ntar aku akan kasih update-nya buat kalian. Oke, stay tune ya. Oke guys, aku udah beres nyelesain makeup aku, dan so far aku suka banget, jujur. Lihat deh, warnanya tuh match banget sama kulit aku kan akhirnya, karena udah aku tambahin bronzer, terus contour, blush on, dan lain-lainnya. Jadi kayak ini makin nyatu aja gitu sama kulit aku, sama sekali tidak terlihat jomplang gitu guys. Walaupun tadi di awal tuh kayaknya agak sedikit netral banget, tapi so far semuanya aman tuh. Sama sekali nggak ashy juga lagi di kulit aku. Tadi sejak aku pakai pertama kali tuh mungkin udah ada kali ya sejam setengah yang lalu sampai aku ngeberesin makeup ini semuanya. Dan so far sih yang aku lihat dia makin nyatu banget sama kulit aku ya. Tuh. Walaupun tadi tuh aku nggak set pakai setting spray, dan ini bagus banget sih jujur. Dia blend as well sama kulit kita. Tadi pas aku ngeblend everything di atasnya, kayak mungkin blush on, contour, highlighter, semuanya tuh kayak glides on banget, gampang banget di blendnya, dan bagus gitu loh hasilnya, kayak nyatu sama kulit. Oke guys, aku balik lagi. Sekarang ini udah sekitar 4 jam aku pakai si bedaknya. Tadi tuh aku sempat kena air wudhu, terus keringetan juga, dan mungkin ada sedikit-sedikit keluar sebum di wajah aku, dan so far masih kayak gini aja sih makeupnya guys, belum terlalu berubah ya. So far sih nggak ada yang geser ataupun kayak luntur gitu ya. Cuman mungkin agak sedikit lunturnya itu di area lipatan sini nih.
Tuh, dia lumayan agak nge-crack di lipatan sini. Dan BTW, karena tadi udah keluar sebum gitu ya di wajah aku, terutama di bagian hidung, si bagian yang tadi kata aku dry patches di sini tuh lumayan udah ngeblend aja gitu guys. Awalnya kan dia kayak susah ya buat ngeblend di area sini, tapi so far dia kayak halus aja gitu guys penampakannya sekarang tuh. Oke, sekarang aku akan coba review satu persatu dari klaim yang dia kasih. Oke, yang pertama dia ngeklaim katanya dia tahan sampai 12 jam. Maaf ya guys ya, karena di sini aku nggak wear test sampai 12 jam. Tapi so far di pemakaian aku yang 4-5 jam ini dia masih sangat awet banget di kulit aku, sama sekali nggak ada masalah ya. Malah aku suka tampilannya tuh kayak makin blend as well aja sama kulit aku. Terus yang paling dia highlight itu adalah coverage-nya. Dia bilang di sini katanya high coverage, dan menurut aku sih ini nggak terlalu high coverage banget. Masih di medium, tapi mediumnya medium yang udah lumayan menjurus ke full gitu. Cuman kalau misalkan kita bilang full juga enggak. Jadi pada saat aku tadi pakai satu layer, dia emang kelihatan ya, dia cukup menyamarkan aja bagian imperfection aku, tapi nggak sampai nutup banget. Nah, terus pas aku build up lagi di layer kedua, dia jadi jauh lebih menutup, tapi nggak yang sampai ketutup banget gitu loh guys. Masih ada sedikit banget kelihatan imperfection aku. Klaim selanjutnya dia bilang katanya dia all day zero shine. Karena kulit aku kering, jadi aku nggak bisa terlalu banyak ngasih review buat minyak ya di sini. Kalau misalkan dia ngeklaimnya kayak gitu, ya ini bagus dong buat kulit kalian yang mungkin oily. Tapi so far di kulit aku yang kering pun juga dia sama sekali nggak cakey dan kayak masih bisa ngeblend dengan baik aja. Tapi perlu diingat kalau misalkan kalian pengen pakai bedak ini tanpa foundation, kalian mesti skin prep-nya tuh yang bener gitu loh guys. Jadi jangan sampai ada kulit-kulit yang kering gitu. Wajib banget kalian skin prep dan fokusin di area-area yang mungkin ada dry patches-nya gitu ya, supaya bisa lebih blend as well. Terus klaim yang terakhir, dia katanya di sini skin loving makeup. Kalau misalkan dia mengandung skincare infused, which is good dong ya buat kita. Jadi kalau misalkan kita makeupan tuh kita udah sekalian skincarean gitu. Jadi nggak terlalu feel guilty sama kulit kita sendiri. So far aku suka banget sama bedaknya Dazzle Me yang ini, dan kayaknya aku bakal pakai deh buat daily makeup aku sekarang. Dia tuh nggak berat sama sekali di kulit. Feels-nya tuh kayak ringan aja, sama sekali nggak kerasa kayak pakai powder gitu ya, walaupun kulitnya kering. Sama sekali nggak kerasa kayak kenceng atau ketarik gitu ya kulitnya, jadi masih aman banget. Untuk bedak harga segini menurut aku ini oke banget sih guys ya, wajib banget kalian coba. Kalau misalkan kalian seneng makeup yang set cepet gitu, ini bisa jadi referensi buat kalian cobain. Oke, kalau misalkan kalian mau beli, aku udah taruhin linknya di description box aku, so make sure kalian cek aja di sana. Oke deh, segitu aja video aku hari ini. Kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa kasih like-nya, terus juga subscribe channel aku, dan nyalain juga bel notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Terus komen juga di bawah video apa lagi yang harus aku bikin selanjutnya, dan juga share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang ketinggalan video aku sebelumnya, kalian bisa klik di sini atau mungkin di sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!